بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi tugas setan untuk selalu menggoda dan menyesatkan manusia. Setan akan selalu mencari celah agar bisa membelokkan jalan manusia dari jalan kebenaran yang diridhoi Allah kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan telah bersumpah akan mendatangi manusia dari segala penjuru. Setan juga berjanji akan menghiasi kebatilan sehingga manusia memandang indah kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku tersesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi umatnya untuk selalu membentengi diri dari segala tipu daya setan, termasuk membentengi rumah-rumah mereka agar setan tidak bisa memasuki dan membuat kerusakan di dalamnya. Di antara kerusakan yang dilakukan setan ialah ketidakharmonisan penghuni rumah, pertengkaran suami istri yang berujung pada perceraian, anak yang sulit diatur dan malas beribadah. Ada orang yang ingin membentengi rumahnya dari gangguan setan, tapi justru terjebak dalam jebakan setan. Mereka melakukan perbuatan yang disukai oleh setan karena mengandung unsur kemusyrikan. Misalnya, membuat jimat yang diletakkan pada pintu rumah. Ada pula yang memanggil dukun agar memberi perlindungan pada rumahnya. Perbuatan semacam ini tentu saja salah dan tidak akan memberikan manfaat apapun. Justru membuat celaka karena telah berbuat musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Berikut di antara amalan yang dapat membentengi rumah dari gangguan setan. Pertama, mengucapkan salam ketika masuk rumah, baik ada orang maupun tidak, dan banyak berzikir. Para ulama mengatakan bahwa salam termasuk bagian dari zikir kepada Allah, dan setiap orang yang memasuki rumahnya dengan berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan disertai setan, dan rumahnya tidak akan ditempati setan. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika ia makan, maka setan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat untuk menginap dan makan. Namun jika seseorang memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, maka setan berkata pada teman-temannya, kalian mendapatkan tempat untuk menginap. Kemudian, apabila seseorang ketika hendak makan tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata, kalian mendapat tempat menginap dan makan. Hadis riwayat Muslim. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengusir setan dari rumah, sehingga setan tidak menyertai kita ketika makan dan tidur. Sementara lalai dari zikir akan memberikan kesempatan bagi setan untuk menempati rumah dan membuat kerusakan. Kedua, banyak membaca Al-Quran dan ibadah di rumah. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah memerintahkan agar rumah tidak dijadikan seperti kuburan. Maka agar rumah tidak seperti kuburan, yang bisa jadi ada banyak setan pengganggu, maka gunakanlah rumah kita untuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah bagian salat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maksud dari salat pada hadis ini adalah salat sunnah yang dikerjakan sendiri tanpa berjamaah. Sebagaimana Rasulullah katakan,
Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, berzikir ketika menutup pintu rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Keempat, berdoa ketika keluar rumah. Doa ketika keluar rumah, doa yang ringkas dan besar khasiatnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam hadis dinyatakan, siapa yang keluar rumah kemudian membaca doa, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, jauhkan rumah dari gambar makhluk bernyawa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis riwayat Bukhari. Ketika malaikat rahmat tidak memasuki rumah, saat itulah setan berkesempatan memasuki rumah. Foto-foto dan gambar bisa menjadi sebab rumah disukai setan. Hiasilah rumah kita dengan berbagai ketaatan dan amal solih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan tipu daya setan.